Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Kusmanida dengan NIM HER 130 dengan kelompok 8 IKC 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari di untuk menunjang responsi SIC. Nah, untuk modul pertama ini mempelajari pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Dengan penginderaan jauh itu sendiri merupakan suatu ilmu yang merupakan ilmu pengukuran metode akuisisi tanpa adanya kontak langsung antara pengamat dan objek penelitian. Kemudian ada ArcGIS dan Google Earth yang merupakan dua software untuk penunjang perlakuan penginderaan jauh dan composite band, di mana ArcGIS itu di dalamnya terdapat fitur berupa ArcMap untuk pengolahan data, dan Google Earth itu sendiri digunakan untuk memperoleh data visualisasi permukaan bumi yang sebenarnya. Kemudian ada composite band yang merupakan teknik memperoleh efek visual yang digunakan untuk menunjukkan suatu perbedaan. Perbedaan itu apa? Objek dengan lingkungannya dengan menggabungkan beberapa band yang berbeda. Kemudian ada data citra Sentinel-2A dan data citra Google Earth, di mana data citra Sentinel-2A dan data citra Google Earth ini tuh digunakan untuk melakukan objek penganalisisan pada modul 1, di mana apabila data citra Google Earth berarti data citra tersebut diambil di software Google Earth. Kemudian ini ada hasil citra Google Earth Pro sebelah kiri dan hasil composite band citra satelit Sentinel, di mana satelit Sentinel ini tuh digunakan Sentinel-2A. Kemudian masuk ke modul 2 yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Untuk modul 2 ini tuh yang pertama mempelajari mengenai proyeksi peta. Nah, proyeksi peta itu merupakan suatu prosedur matematik yang digunakan untuk atau dalam penggambaran fisik permukaan bumi di atas bidang datar yaitu peta. Atau proyeksi peta ini tuh dapat dikatakan pengubahan dari bentuk 3 dimensi ke 2 dimensi ke media datar. Kemudian ada registrasi, yaitu cara untuk menyamakan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit. Nah, dengan koordinat bumi yang sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometri. Kemudian registrasi peta juga merupakan suatu step awal sebelum kita melakukan pengolahan peta dan juga melakukan digitasi. Jadi registrasi peta itu menyamakan koordinat pada peta sebenarnya sebelum melakukan proses lanjutan seperti digitasi dan pengolahan peta lanjutan, atau merupakan step awal. Kemudian ada digitasi. Digitasi sendiri didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Juga digitasi ini tuh merupakan suatu usaha untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam komputer. Nah, untuk digitasi itu ada 3, ada digitasi point, polyline, dan polygon. Untuk digitasi point ini berupa titik, dan digitasi polyline ini berupa garis, yang biasanya digunakan untuk pembuatan jalan, dan juga digitasi polygon berupa ruang yang biasanya untuk memberikan informasi ke ruangan atau biasanya gedung-gedung atau rumah-rumah. Kemudian yang terakhir ada clip, yaitu proses pemotongan suatu data citra, di mana clip ini tuh juga terdapat dalam fitur geoprocessing atau pengkoreksian geometrik untuk melakukan pemotongan suatu data citra. Kemudian ada hasil dari modul 2, yaitu gambar 3 ketika melakukan pendownloadan data peta FEB Undip Semarang. Kemudian ada gambar 4 registrasi peta FEB Undip Semarang, dan gambar 5 itu ketika melakukan digitasi peta FEB Undip Semarang. Kemudian hasil yang selanjutnya ada pendownloadan data kota Semarang yang kemudian dilakukan clipping atau pemotongan peta Tembalang. Kita lanjut ke modul 3 yaitu interpolasi kriging pada klorofil A dan SPL. Nah, interpolasi itu sendiri merupakan proses memprediksi nilai pada suatu titik kosong dalam suatu data dengan metode khusus untuk menghasilkan output data yang bersifat kontinu. Interpolasi juga merupakan metode dasar yang digunakan untuk melakukan zooming, shrinking, juga rotating, dan geometric correction. Kemudian untuk yang kedua itu ada jenis-jenis interpolasi itu ada 4. Ada spline, IDW, kriging itu sendiri, dan natural neckbore. Kemudian ada klorofil A dan SPL merupakan 2 parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas air di suatu perairan. Karena klorofil A sendiri itu merupakan parameter
tingkat kesuburan dan SPL merupakan parameter untuk mengetahui suatu iklim dan cuaca di suatu wilayah atau kawasan. Kemudian yang kelima itu ada SIDES yang merupakan suatu software atau aplikasi untuk melakukan proses ekstraksi data citra dalam menghasilkan suatu data sebaran suhu permukaan laut atau SPL dan klorofil A di suatu perairan. Kemudian ini ada hasil gambar 8 mengenai peta klorofil A bulan Oktober tahun 2021 di laut atau perairan Natuna dengan nilainya itu dibedakan berdasarkan perbedaan warna, di mana untuk besaran klorofil A atau konsentrasi klorofil A terendah itu di warna hijau yaitu 0,09 dan tertinggi di warna krem yaitu 0,14. Kemudian ke gambar 9 itu peta SST yang diambil bulan Oktober 2021 di perairan Natuna, di mana juga dibedakan berdasarkan warna untuk nilainya, di mana untuk suhu terendah itu pada warna hijau yaitu 29,61 derajat Celcius dan tertinggi pada warna krem yaitu dengan nilai 31,12 derajat Celcius. Kemudian ke modul 4 mengenai peta batimetri dan kartografi digital. Kemudian untuk definisi kartografi itu sendiri merupakan suatu ilmu dan teknik pembuatan peta. Nah, kartografi juga merupakan suatu proses grafis sampai sebuah gambar itu menjadi peta yang terlihat informatif. Nah, kemudian ada jenis-jenis kartografi. Itu ada 2, kartografi digital dan manual. Untuk kartografi digital itu pembuatannya sudah menggunakan media elektronik yang bersifat canggih seperti komputer. Kemudian untuk kartografi manual itu dibuat pada meja kerja dengan menggunakan alat berupa tangan seperti itu. Kemudian lanjut ke definisi batimetri. Nah, batimetri itu merupakan suatu peta yang menggambarkan kedalaman laut yang disajikan menggunakan kontur kedalaman. Juga batimetri merupakan suatu bagian terpenting dan mendasar dari pekerjaan survei batimetri yang dilakukan dengan metode pengenderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut. Juga mementingkan atau berdasarkan pengukuran elevasi pasang surut, orientasi medan, dan juga hasil pengukuran geometri. Untuk kegunaan batimetri sendiri itu ada berbagai macam teman-teman. Untuk menentukan jalur peletakan pipa di bawah laut, kemudian untuk operasi pengerukan di perairan, navigasi perairan, kemudian untuk melakukan prediksi suatu sedimen yang berasal dari sungai atau muara yang menuju ke lautan, dan juga untuk pemetaan terhadap kondisi habitat suatu karang yang ada di suatu perairan, dan juga untuk melakukan penentuan zona budidaya perairan dan penentuan zona wisata laut. Kemudian yang kelima itu adalah interpolasi topo raster. Nah, interpolasi ini tuh merupakan program dari Anudem, yaitu melakukan interpolasi suatu nilai ketinggian atau nilai ketinggian untuk setiap pixel raster dengan memperhatikan beberapa constraint. Nah, interpolasi topo raster ini juga digunakan untuk menentukan kontur kedalaman yang diinterpolasikan menggunakan suatu software berupa ArcGIS. Jadi untuk topo raster ini tuh merupakan metode interpolasi untuk menentukan suatu ketinggian atau kedalaman menggunakan suatu aplikasi berupa ArcGIS dengan fitur ArcMap. Di sini ada hasil dengan gambar 10 itu hasil peta batimetri dengan dibedakan berdasarkan perbedaan warna. Dengan semakin rendah suatu kedalaman itu memiliki warna biru tua yaitu 0,5 meter dan tertinggi pada 7 meter yang berwarna kuning. Nah, berdasarkan ketinggian ini dapat dikatakan bahwa perairan Teluk Awar atau Jepara ini memiliki kemiringan atau kelerengan pantai yang cenderung landai atau tidak curam. Kemudian gambar yang sebelah kanan yaitu hasil kartografi digital di perairan Teluk Awar Jepara. Nah, mungkin sekian dulu untuk pemaparan mengenai materi SIG atau Praktikum Sistem Informasi Geografis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.